Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cica Atika. Di sini saya akan membahas tentang jawaban UAS saya, yaitu UAS Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, kali ini saya akan menjawab UAS saya, yaitu UAS nomor 1 yang soalnya jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Indonesia sudah 75 tahun merdeka, bonus demografi semestinya jadi kesempatan Nusantara melompat menjadi lebih tinggi. Di tengah upaya mempersiapkan SDM, virus corona datang, tantangan pun bertambah. Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat sumber daya manusia atau SDM usia produktif Indonesia di usia 75 ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Tapi puncaknya tidak lama lagi, hanya sampai 2030. Hanya 10 tahun dari sekarang, kata Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Agustinus Prasetyantoko, rasio ketergantungan penduduk usia produktif dan non-produktif di Indonesia cenderung menurun belakangan ini. Angkanya mencapai 70%. Dibanding 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun pada 2020, Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurut 5% menjadi 48 dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu 2010 sampai 2020. Penurunan rasio ketergantungan ini penting karena memunculkan dua jendela kesempatan meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengkumulasi aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua, bonus dapat dioptimalkan jika SDM berkualitas, sehat, dan produktif. Semakin menantang karena COVID-19, upaya utilisasi bonus demografi agar menjadi SDM berkualitas belum dimaksimalkan. Kini dunia termasuk Indonesia harus melawan pandemi COVID-19, pandemi yang telah menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekonomi di sejumlah negara. Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses reproduksi serius, maka lahirlah SDM yang kurang berkualitas yang akan memengaruhi ke depannya. Sementara itu, Kepala Departemen Biostatistika dan Kependudukan Universitas Erlangga, Lutfi Agus Salim mengatakan, karena adanya pandemi COVID-19, bonus demografi menghadapi berbagai tantangan. Kalau penduduk yang besar tidak dimanajemenkan dengan baik, maka akan dapat menjadi beban bagi negara, kata Lutfi dalam webinar Tantangan Peluang dan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di
di masa dan pasca COVID-19. Setidaknya terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi COVID-19 ini. Tantangan pertama yaitu terjadinya transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi saat ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Kedepannya penyakit infeksi dan degeneratif akan menjadi beban tersendiri bagi bangsa kita, jelas kata Lutfi. Kedua, perubahan jenis pekerjaan. Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Terakhir, terjadinya migrasi dari kota ke desa. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Solusi untuk permasalahan ini meningkatkan proses produksi pelayanan terhadap customer serta pemasaran produk di dunia industri melalui pemanfaatan teknologi digital. Training dan pelatihan kepada pegawai bahkan kini diselenggarakan secara online. Seluruh langkah dan strategi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga output dan produktivitas organisasi yang senantiasa menjaga protokol kesehatan. Pembenahan proses bisnis tersebut sangat kental interaksinya dengan pemanfaatan teknologi digital dan sangat familiar di kalangan generasi milenial yang sudah terbiasa dengan budaya digital untuk kemudian menularkan keadaan generasi-generasi di atasnya, yaitu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah ancaman pandemi. Nah, sekian jawaban nomor 1 UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.